Bayangkan sebuah gunung yang hijau dan tenang, tapi kabarnya dari sinilah lahir banyak orang yang kaya dengan cepat. Mereka datang dengan doa dan pulang dengan kekayaan. Tapi jangan salah, setiap kekayaan yang didapat harus dibayar dengan nyawa. Di balik makam keramat, pohon gaib, hingga ritual yang hanya dilakukan saat malam paling gelap, Gunung Kawi menyimpan perjanjian yang tak kasat mata. Dari sini, lahir kisah orang-orang yang kaya mendadak, tapi keluarganya hancur satu persatu. Klik subscribe sekarang dan nonton sampai akhir, karena kita akan bongkar kisah rahasia yang jarang diceritakan tentang Gunung Kawi. Gunung Kawi, yang terletak di Malang, Jawa Timur, sejak dulu dianggap pusat spiritual. Para peziarah datang dengan niat tulus, berdoa di makam, dan mencari ketenangan. Namun, seiring waktu, bayangan gelap pun ikut tumbuh. Dari mulut ke mulut, beredar cerita bahwa Gunung Kawi bukan sekadar tempat ziarah, tapi juga gerbang gaib menuju kekayaan instan. Orang-orang percaya, di sini ada jalan pintas untuk menjadi kaya raya, asal berani mengikat janji dengan makhluk tak kasat mata. Tapi satu hal selalu disebut menjadi syarat, pintu kekayaan itu tak pernah terbuka tanpa harga mahal yang harus dibayar. Pertanyaannya, siapa yang menunggu di balik pintu gaib itu? Di lereng Gunung Kawi berdiri makam Mbah Jugo, tokoh sakti yang dianggap keramat. Setiap hari, peziarah datang silih berganti. Dupa dibakar, bunga 7 rupa ditebar, doa dipanjatkan dengan penuh harap. Namun, warga sekitar percaya, doa di makam ini tak pernah hanya didengar satu telinga. Ada roh-roh lain yang ikut mendengarkan. Roh yang konon bisa mengabulkan permintaan rezeki, bisnis yang lancar, usaha yang tiba-tiba sukses besar. Tapi setiap rezeki yang datang selalu berbalik membawa nota tagihan. Apa yang ditagih, itu yang membuat banyak orang pulang dengan perasaan takut. Saat malam tiba, suasana Gunung Kawi berubah mencekam. Hutan yang biasanya riuh jadi hening. Angin yang berhembus pelan membawa bau kemenyan. Sesaji ditata, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, rokok kretek, dan uang logam. Para pelaku ritual duduk bersila, mulutnya berkomat kamit. Mereka menunggu sesuatu yang tak terlihat, bisikan gaib, bayangan yang lewat, atau sentuhan dingin di tubuh mereka. Yang mengalami tanda-tanda itu percaya, kontrak gaibnya sudah dimulai. Tapi di balik semua itu, satu misteri menggantung. Siapa makhluk yang benar-benar menerima sesajen mereka? Cerita turun-temurun menyebut banyak bentuk makhluk gaib yang menerima sesaji di sana. Ada tuyul kecil berkepala gundul, matanya kosong, yang ditugaskan mencuri uang dari rumah ke rumah. Ada genderuwo hitam berbulu, tubuhnya besar, duduk di atap rumah sambil mengawasi. Ada buto ijo raksasa, wajah menyeramkan, dipercaya sebagai penjaga kontrak. Dan ada sosok paling menakutkan adalah roh manusia tua bermata hampa yang muncul tiap tahun untuk menagih janji. Mereka bukan sekadar mitos. Beberapa orang bersumpah melihat sosok ini setelah melakukan ritual. Yang lebih mengerikan adalah, sejak saat itu hidup mereka berubah drastis, menjadi kaya dengan cepat. Tetapi dengan bayang-bayang perjanjian kematian yang selalu mengikuti. Pertanyaannya, beranikah mereka melanjutkan perjanjian seperti itu? Banyak rumor yang beredar tentang konglomerat Indonesia yang diam-diam pernah datang ke Gunung Kawi. Ada yang pulang dengan usaha melejit, bisnis berkembang pesat, dan harta yang melimpah. Dari luar, tampak seperti kesuksesan besar. Tapi kalau dilihat lebih dekat, selalu ada tragedi di baliknya. Anak yang meninggal muda tanpa sebab yang jelas. Istri yang sakit secara misterius dan tak kunjung sembuh. Keluarga yang tercerai-berai tanpa alasan yang masuk akal.
Cerita ini selalu muncul berulang, dengan pola yang sama. Harta datang dengan cepat, tapi ada tumbal nyawa sebagai penggantinya. Seolah-olah ada kontrak gaib yang harus dibayar dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Pertanyaannya, siapa sebenarnya mereka yang berani bertaruh dengan nyawa keluarganya sendiri? Sampai hari ini, cerita-cerita itu belum berhenti. Ada yang mendengar suara gamelan dari tengah hutan tanpa pemain. Ada yang mencium bau kemenyan padahal sendirian. Bahkan, orang yang hanya lewat pun bisa pulang dengan mimpi buruk. Gunung Kawi, bagi sebagian orang hanyalah tempat wisata. Tapi bagi yang percaya, gunung ini adalah pasar gaib tempat manusia bertransaksi dengan makhluk halus. Beranikah kita datang sebagai peziarah tulus, atau memilih jalur kaya instan dengan menukar nyawa? Gunung Kawi hanyalah satu pintu, masih banyak cerita menyeramkan lain yang siap dibuka. Tonton video misteri berikutnya, lalu tekan like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang tahu bahwa misteri ini nyata.